Bismillahirrahmanirrahim. Dan hadis berikutnya al-haditsus tasi' wa thalathun, hadis 39. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, wahai Aisyah, halummi, kemarikanlah, bawalah kemari al-mudyah, pisau. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda, ishhadiha, asahlah pisau itu bihajar, dengan batu. Fafa'alat, maka Aisyah melakukan. Thumma akhadhaha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pisau tadi. Wa akhadhal kabsha, dan beliau mengambil kambing gibas jantan. Fa'adja'ahu, lalu Nabi menidurkan kambing itu. Thumma dhabahahu, kemudian beliau menyembelihnya. Thumma qala, kemudian beliau mengucapkan, Bismillah, dengan nama Allah. Ini maksudnya mengucapkan dulu baru menyembelih, ya. Allahumma, ya Allah, taqabbal, terimalah, min Muhammadin, dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah selesai membaca doa ini, thumma dhaha bihi, kemudian beliau berkorban dengannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam cara menyembelih korbannya dengan sangat-sangat ihsan, ya. Diasah dulu pisaunya, baru setelah itu ditidurkan kambingnya, baru setelah beliau membaca doa, kemudian beliau baru menyembelihnya. Dan di sini doanya Nabi ada dua, ya. Yang pertama adalah Bismillah, yang kedua adalah doa qabul, doa supaya diterima sembelihannya tersebut, yaitu mengucapkan Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Ada dua catatan untuk doa menyembelih ini. Catatan pertama, bahwasanya membaca bismillah sebelum menyembelih ini hukumnya menurut mayoritas para ulama adalah wajib. Wajib artinya gimana? Tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja. Kalau meninggalkan dengan sengaja, maka efeknya dua. Pertama, dia berdosa karena meninggalkan kewajiban. Kedua, sembelihannya tidak halal, ya. Kemudian pendapat yang lain, yaitu pendapat mazhab Syafi'i, ini menyelisih mayoritas para ulama, bahwasanya membaca bismillah ketika menyembelih hukumnya hanyalah sunnah. Efeknya kalau hanya sunnah, maka berarti apa? Berarti kalau ditinggalkan secara secara sengaja, maka tidak berdosa, tetapi makruh meninggalkannya secara sengaja, ya, sebagaimana dijelaskan oleh guru kami dalam nazam beliau Jauharatul Aliyah. Dan hewannya masih halal menurut mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena menyembelihnya, membaca bismillahnya adalah hanya sunnah saja. Tapi paling bagusnya kita menggunakan pendapat mayoritas para ulama. Kenapa? Karena sesuai dengan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah meninggalkan bismillah ketika beliau menyembelih. Catatan yang kedua, dalam hadis ini Nabi mengatakan, ya Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad. Nah, dari doa qabul ini yang bisa kita tiru adalah kalimat yang pertama saja, ya. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad. Ini saja yang bisa kita tiru. Adapun wa min ummati Muhammad ini tidak bisa untuk ditiru, karena kata para ulama ini hanyalah doa yang khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita berkorban, ya kita sebutkan nama kita. Misalnya namanya Ahmad, ya. Allahumma taqabbal min Ahmad wa ali Ahmad. Atau boleh juga Allahumma taqabbal minni, terimalah dari saya, ya, tidak disebut namanya. Wa min ahli, dan dari keluarga saya. Tapi paling bagusnya disebutkan nama sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan nama beliau, min Muhammadin. Adapun doa-doa yang lain selain daripada bismillah, maka hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Termasuk doa qabul, termasuk doa taujih yang akan kita bahas pada hadis setelahnya, dan doa-doa yang lainnya itu semuanya adalah sunnah, ya. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan urutan bagaimana cara menyembelih ini. Saya bacakan dari tulisan guru kami di dalam kitab beliau Al-Jauharatul Aliyah. Beliau mengatakan, wa rabi'un tasmiyatun wa in tarak amdan fa makruhun bila raibin wa syak.
membaca tasmiyah. Ya, ini urutan pertama. Kemudian beliau mengatakan wal khulfu fir rahmani war rahimi hal min ba'di bismillah zaiduhu ajal. Diperselisihkan apakah setelah bismillah dibaca ar-rahman ar-rahim atau tidak. Jadi bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim. Nah, beliau mengatakan zaiduhu ajal, ditambahkan itu lebih utama. Ini pendapat mazhab Syafi'i ya. Sementara kalau kita melihat praktik Nabi SAW, maka beliau tidak menambahkan ar-rahmanirrahim. Karena itu guru-guru kami dari kalangan ahli hadis, mereka lebih menyukai bahwa menyembelih korban itu bukan bismillahirrahmanirrahim, tetapi bismillah ya. Karena bismillah ada tempatnya, bismillahirrahmanirrahim ada tempatnya. Membaca Quran misalnya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, disebut basmalah. Makan misalnya dimulai dengan bismillah ya, tanpa ar-rahmanirrahim, disebut tasmiyah ya. Kemudian setelah itu wa qablaha wa ba'daha takbiru fa rabbunal muhaiminul kabiru. Sebelum dan setelah bismillah dibaca takbir. Nah, ini mazhab Syafi'i ya. Jadi prakteknya Allahu Akbar, bismillah, Allahu Akbar. Tetapi lebih bagusnya kita menggunakan apa yang tertera dalam hadis yang kita baca tadi ya. Takbirnya satu kali saja di depan setelah bismillah. Jadi bukan sebelum bismillah dan setelahnya. Meskipun kalau mazhab Syafi'i mengatakan begitu ya, disunahkan takbirnya sebelum dan setelah bismillah. Wal khamisus salatu wassalamu ala alladhi maqamuhul maqamu. Setelah itu membaca salawat dan salam kepada Nabi SAW. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini mazhab Syafi'i ya. Kalau kita cari dalilnya, apakah Nabi juga membaca salawat ketika menyembelih? Tidak bakal ketemu ya, tidak ada. Ini sepanjang pencarian saya tidak ada ya. Tetapi guru-guru kami dari mazhab Syafi'i mengatakan kenapa disunahkan baca salawat dan salam? Itu karena dalil umum, bukan dalil khusus masalah kurban, tapi dalil umum dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah mengangkat bagi kamu wahai Nabi akan namamu. Ini surah Asy-Syarh ayat 4. Nah, tafsiran ayat ini adalah bahwa ma dzukirtu illa dzukirta ma'i. Tidaklah aku Allah disebut kecuali engkau juga disebut bersamaku. Nah, maka berdasarkan keumuman dalil ayat ini, ulama mazhab Syafi'i kemudian mengatakan disunnahkan juga atau mustahab ya untuk membaca salawat dan salam setelah membaca Allahu Akbar. Karena Allahu Akbar ini kita menyebut nama Allah, lalu kemudian kita iringi dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan membaca salawat. Wasabi'ud du'a'u bil qabuli ila huna mahattatul wusuli. Yang terakhir adalah doa membaca doa qabul ya, yaitu doa yang disebutkan dalam hadis tadi ya. Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah dari Muhammad, dari umat dari keluarga Muhammad. Apakah ada doa lain? Ada. Mari kita baca hadis setelahnya, hadis yang ke-40, dan ini hadis terakhir. An Jabirin radhiyallahu anhu qala dzabahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah menyembelih yaumaz dzabhi, pada hari penyembelihan, maksudnya Idul Adha. Kabsyaini, dua kambing kibas yang jantan, aqranaini yang bertanduk bagus, amlahaini yang berwarna amlah. Amlah itu lebih banyak putihnya daripada hitamnya ya. Jadi warna bulunya putih hampir total, tapi ada sedikit beberapa tempat yang hitam. Muja'aini yang telah dikebiri. Falamma maka tatkala wajjahahuma, beliau telah mengarahkan atau menghadapkan keduanya, yaitu ke arah kiblat. Qala, beliau membaca doa, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka wa laka wa an Muhammadin wa ummatihi. Bismillah wallahu akbar. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi di atas agamanya Ibrahim yang hanif. Hanif itu ya condong dari kesyirikan kepada tauhid. Dan saya tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya salat saya, sembelihan saya, nusuk itu bisa diartikan ibadah, bisa juga diartikan menyembelih.
Wa mahyaya, dan hidup saya dan mati saya semuanya adalah lillah, untuk Allah Rabbul Alamin. Artinya kita ikhlas, semuanya kita hadapkan kepada Allah, ya, kita persembahkan untuk Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah, dan dengan itulah aku diperintahkan, dan aku ini termasuk orang-orang muslim. Ya Allah, ini darimu dan untukmu. Allahumma minka walaka. Jadi sembelihan ini darimu dan untukmu, ya. Jadi kita akui bahwa semua nikmat Allah itu dari Allah. Kita tidak bisa membeli korban kecuali dengan harta, dan harta tersebut munculnya, sumbernya yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini seolah-olah menyindir, ya, orang-orang yang tidak mau korban sementara dia mampu. Alangkah pelitnya mereka, sudah dikasih oleh Allah, kemudian oleh Allah disuruh untuk dipersembahkan, dia tidak mau. Maka kita katakan Allahumma minka walaka. Ya Allah, ini korban dari engkau dan untuk engkau lagi, okay? Dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad, bismillah wallahu akbar, thumma dhabaha, kemudian beliau baru menyembelih. Nah, muncul pertanyaan, bukankah dalam hadis ini Nabi membaca doa panjang dulu, doa qabul, baru kemudian bismillah wallahu akbar? Kenapa mazhab Syafi'i urutkan bismillah yang pertama, kemudian Allahu akbar berikutnya, kemudian doa qabul yang terakhir? Nah, jawabannya adalah karena rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, wasakata alaihi, dan beliau diam terhadapnya alias tidak mendhaifkannya, wa huwa mukhtalafun fihi, tetapi hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya, ya. Mukhtalafun fihi ini lebih bagus ditulis mukhtalafun fi sihhatihi, ya. Diperselisihkan apa? Kesahihannya. Jadi banyak para ulama yang mendhaifkan hadis ini. Karena itu Imam Malik ketika ditanya, ya, wahai Imam Malik, apa hukumnya mengucapkan Allahumma minka walaka ketika menyembelih? Maka dia mengatakan bid'ah, ya, itu adalah bid'ah. Itu yang dimaksud oleh beliau karena hadis ini dhaif, ya, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai pedoman, sehingga beliau tidak membolehkan mengucapkan Allahumma minka walaka ketika hendak menyembelih. Karena itu, ya, bebas saja, ya, kita yang bukan ulama boleh kita mengikuti pendapat ulama yang mensahihkan hadis ini, boleh juga kita mengikuti pendapat ulama yang mendhaifkan hadis ini, termasuk diantaranya adalah ulama-ulama mazhab Maliki, demikian juga Syekhul Albani termasuk yang mendhaifkan hadis ini. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa kambing Nabi adalah muja yang sudah dikebiri. Dikebiri ini berarti ada cacat pada hewan tersebut, ya. Bagian peringsilan, ya, kalau bahasa Jawanya itu, dua buah pelir di bawah zakarnya itu sudah diambil atau diremuk, sudah dirusak. Nah, ini berarti kan berkurang sebagian tubuhnya. Kenapa berkurang sebagian tubuhnya? Ini masih sah untuk kurban. Sementara bagian peringsilan tadi itu bisa dimakan, ya, termasuk daging, artinya bisa dimakan. Nah, maka jawabnya adalah karena kekurangan yang sedikit pada peringsilan tadi sudah diganti oleh gemuknya daging, ya. Maka ini sudah mewakili. Karena apa? Karena hewan itu biasanya dikebiri dalam rangka supaya dia menjadi gemuk. Dan hukum mengebiri hewan ini diperbolehkan selama dia masih kecil, ya. Karena ketika masih kecil dia belum punya syahwat, sehingga ketika dikebiri ini tidak ada masalah. Tapi kalau sudah besar, ya, sudah dewasa kemudian dikebiri, ya, ini berarti menyiksa hewan tersebut. Karena dia asalnya punya syahwat kemudian dikebiri, sehingga apa? Mengurangi haknya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu masalah fikih dalam hal pengebirian hewan. Kemudian dalam hadis ini disebutkan wajhahuma, Nabi menghadapkan hewan ke arah kiblat. Nah, ini dalilnya, hadisnya kita ketahui bahwa diperselisihkan ulama. Sehingga yang mengatakan hadisnya dhaif, ya, tidak menekankan harus menghadap ke arah kiblat, ya. Sementara yang menganggap hadisnya sahih, maka mereka mengatakan termasuk sunnah dalam menyembelih kurban adalah dihadapkan ke arah kiblat. Ya, paling bagus kita hadapkan ke arah kiblat, ya. Tetapi kalau memang tidak bisa untuk dihadapkan ke arah kiblat, misalnya hewannya jatuhnya susah dan ketika pas sudah jatuh tidak sesuai yang kita inginkan, malah menghadapnya ke arah timur, tidak ke arah barat kalau di Indonesia, maka ini tidak perlu untuk dipaksa-paksakan menghadap ke arah kiblat, karena toh itu hadisnya tidak sahih atau diperselisihkan oleh para ulama.
Baik, kemudian dalam hadis ini juga disebutkan wa ummatihi, ya, terimalah dari Muhammad dan umatnya. Nah, sekali lagi kata-kata umatnya ini khusus bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak bisa untuk kita tiru. Kemudian buku ini ditutup dengan ziyadatu khair, tambahan kebaikan, tambahan ilmu maksudnya. Ani bin Jubairin wa Ikrimata wa Mujahidin wa Qatadata qalu. Ini semuanya ulama-ulama tabi'in. Mereka mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Surat Al-Kautsar, ya. Salatlah karena Allah dan menyembelihlah. Yakni maksudnya adalah inhar hadiyaka au udhiyataka. Sembelihlah binatang hadiyumu atau binatang udhiyahmu. Hadiyu adalah sembelihannya orang haji, udhiyah adalah sembelihannya orang yang tidak haji. Semuanya sama pada tanggal 10 Dzulhijjah. Karena itu maksud ayat ini adalah fasholli li rabbika, salat Idul Adha, wanhar, menyembelih setelah salat Idul Adha. Ada juga tafsiran yang lain, yaitu wa an Aliyin wa Ibnu Abbasin. Maknahu, maksud ayat ini adalah ayyad'al yamina 'ala shimali, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Begini, ya. Jadi telapak tangan kanan memegang pergelangan ini, sehingga yang terpegang 3 bagian, ya, telapak tangan kiri dan pergelangan dan juga hasta. Ini sunnah Nabi SAW seperti ini. Kemudian diletakkan di mana? Inda nahrihi, diletakkan pada nahar. Nahar itu bagian bawah dari dada, ya. Jadi pas salat Allahu Akbar, taruh di sini, naik ini. Fis shalah, ketika salat. Dzakarahul Mawardi, ini disebutkan oleh Mawardi. Tetapi ini tafsiran dari Ali dan Ibnu Abbas, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua hadis yang bicara tentang di mana Nabi meletakkan tangannya pada tubuhnya ketika salat, tidak ada satupun yang selamat dari kedhaifan, ya. Tetapi yang paling ringan dhaifnya adalah yang mengatakan bahwa Nabi meletakkannya pada dada. Karena itu bebas menurut para ulama, boleh ditaruh di atas dada begini, boleh juga ditaruh di bawahnya, yaitu di bagian perut, boleh juga ditaruh di bawahnya lagi, ya, bawahnya pusar, nggak ada masalah, semuanya sah, ya. Wan nahru ala sadr, dan nahar itu adalah bagian atas dari dada. Inilah yang dapat kita baca dari buku ini. Sudah selesai semuanya, tetapi dalam naskah Arab ini ada mulhaq, ada tambahan, yaitu tulisan guru kami Al-Jauharatul Aliyah fi ahkamil udhiyah. Ini adalah satu karya nazam yang ditulis oleh guru kami yang penyair, ya, Syekh Ad-Doktor Ali Ismail Al-Qudaimi. Ini seorang ulama masyayikh dari Yaman, kemudian beliau tinggalnya di Indonesia, ya. Saya tidak tahu tepatnya di mana, tetapi beliau setiap hari mengajar dan live streaming dengan YouTube-nya, sehingga kalau mau mengambil ilmu dari beliau secara langsung, itu bisa dicari nama beliau Ali Ismail Al-Qudaimi, ya. Beliau selalu bathun mubashir, mengajarkan kajian secara live dalam YouTube beliau, dan itu setiap hari insyaallah pada jam 9 sampai jam 10 insyaallah, ya. Jam 9 sampai jam 10 pagi. Ini salah satu tulisan beliau yang berkaitan dengan Qurban Idul Adha, ditulis sesuai dengan mazhab Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Inilah yang dapat saya sampaikan, benarnya dari Allah Ta'ala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam
kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini, kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini, kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.